Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Razli Studio. Bagi Anda yang baru hadir, terima kasih. Salam persahabatan, salam perdamaian, salam Nusantara kepada Anda yang hadir di channel ini. Pada hari ini saya akan buat satu video reaction yang berjudul Curhatan Etnis Tionghoa yang tinggal di Indonesia, termasuk saya katanya. Sebelum itu, video ini saya dapat daripada channel Koko Papua. Seperti biasa, jangan lupa berikan sokongan dan dukungan kepada channel Koko Papua dengan memberikan subscribe, like, share, dan juga komen-komen yang memena. Apakah isi kandungan video ini? Bagaimanakah curhat seorang Koko daripada Papua? Ayo kita simak video ini. Demikianlah video daripada channel Koko Papua, guys. Dalam video ini, admin coba memberi kita satu informasi apa perasaannya, curhatnya tentang etnis Tionghoa yang ada di Indonesia, guys. Dan sebelum ini saya ada membahas beberapa perkara yang berkaitan dengan etnis Tionghoa. Namun pada kali ini satu perbedaan pas saya yang coba disampaikan oleh Koko Papua. Yang pertama katanya etnis Tionghoa tidak memahami soal perayaan budaya etnis Tionghoa. Kenapa dan mengapa perkara ini bisa terjadi? Karena etnis Tionghoa pada dasarnya mereka memang keturunan Tionghoa. Namun dari segi perayaan mereka tidak begitu menyelami ataupun dapat memahami secara 100% bagaimana nenek moyang mereka memahami perayaan etnis Tionghoa, guys. Di Indonesia walaupun pada suatu ketika dahulu dibenarkan, lepas itu tidak dibenarkan, lepas itu dibenarkan semula perayaan Imlek itu dibuat, dan itu memberi satu tamparan kepada perayaan Imlek di Indonesia menjadi satu perayaan yang pada ketika ini telah pun diiktiraf semula. Perkara yang kedua yang disampaikan oleh admin ialah tidak mengerti bahasa Mandarin. Itu antara perkara yang coba disampaikan oleh admin. Memang dari segi perbedaan antara etnis Tionghoa yang ada di Malaysia dan juga di Indonesia. Di Malaysia rata-rata etnis Tionghoa mereka bisa ngomong bahasa Mandarin, guys. Namun di Indonesia mereka tidak bisa ngomong bahasa Mandarin, namun sebagian besarnya tidak bisa karena kurikulum bahasa Mandarin di Indonesia tidak dijalankan, tidak sama seperti yang berlaku di Malaysia. Bahasa Mandarin dijalankan seperti biasa, guys. Dari segi patriotis, kebanyakan warga Tionghoa yang ada di Indonesia mereka lebih patriotis. Kalau kita melihat kepada warga Tionghoa yang ada di Malaysia, bukannya tidak ada patriotis, tapi mereka tidak menyelami bahasa Malaysia, guys. Warga Tionghoa yang ada di Malaysia mereka bukan tidak mampu berbahasa Malaysia, namun mereka tidak dapat menandingi bagaimana warga Tionghoa yang ada di Indonesia bisa ngomong bahasa Indonesia dengan begitu lancar tanpa ada bunyi Chinese, guys. Yang ketiga katanya makanan Indonesia lebih enak daripada Chinese food. Wow, ini kata-kata daripada etnis Tionghoa, guys, etnis ataupun daripada bangsa Chinese Indonesia. Mereka mengiktiraf bahwa makanan Indonesia itu lebih enak berbanding Chinese food. Ada setengah-setengah tempat yang mengagungkan masakan Chinese food. Memang kita akui bahwa masakan Chinese food merupakan makanan yang luar biasa variasinya, guys, luar biasa rasanya dan luar biasa penampilannya, yang menjadi sumber daya tarikan kepada bagaimana makan itu dirasa dan juga dari segi penampilan luarannya, guys. Yang seterusnya admin coba membawa kita satu isu, yaitu jika ingin menikah harus konsultasi soal lamaran kepada orang tua. Ini mana-mana pun etnis memang begitu aturannya, guys. Orang tua adalah utama. Sama ada etnis Tionghoa ataupun etnis lain, mereka mengutamakan perasaan orang tua karena orang tualah yang memberi kita kehidupan sebelum kita menjadi dewasa, guys. Dan kalau kita melihat seterusnya, apa yang warga Tionghoa tunggu-tunggu di hari pernikahan mereka, karena mereka tidak begitu menyelami apa yang tersirat di sebalik pernikahan daripada warga Tionghoa. Mereka hanya ingin menantikan angpau, guys. Wow, siapa tidak mau angpau, guys? Angpau merupakan satu perkara yang bukan hanya orang Tionghoa yang mau, belahan orang bukan Tionghoa pun kalau dibagi angpau ambil.
Oke guys, itu sedikit sebanyak yang saya dapat lihat dalam video ini. Kesimpulannya, warga Tionghoa mempunyai keunikan dan kekuatan warga Tionghoa yang ada di Indonesia. Mereka mampu berbahasa Indonesia, logatnya, slangnya, sebutannya persis seperti warga lokal Indonesia guys. Itu antara kelebihan yang ada berbanding dengan warga Tionghoa yang ada di Malaysia. Mereka bukannya tidak bisa ngomong bahasa Malaysia guys, namun mereka tidak mampu seperti mana warga Tionghoa yang ada di Indonesia. Walaupun ada sebilangan yang mampu seperti mana orang Malaysia lokal guys di Malaysia. Mereka mampu juga berbahasa seperti mana lokal, tapi peratusannya begitu sedikit. Berbanding di Indonesia, peratusannya begitu tinggi. Semua warga Tionghoa seolah-olah kita tidak dengar mereka berbahasa Indonesia dengan logat yang berbeda dengan bahasa ataupun orang Indonesia lainnya guys. Apakah Anda setuju sekiranya saya mengatakan bahwa kemampuan semua etnis di Indonesia dalam berbahasa Indonesia menjadi kunci kepada penyatuan bangsa Indonesia? Itu sedikit sebanyak pandangan daripada Raji Studio. Sekiranya Anda mempunyai pandangan tentang video ini, Anda boleh komen di bawah. Sekian, jumpa lagi di next video. Assalamualaikum. Bye-bye.